Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarana ala istibaqatil khairat wa ala imtisatil ma'murat wa yufazzilul insana bi'uqulihi ala jami'an makhluqat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali marilah puja beserta puji kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama sekali nikmat sehat dan umur panjang. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Dari alam yang tidak berilmu pengetahuan sama sekali kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya muliakan, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sedikit menyampaikan ceramah singkat, ya. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah dalam kehidupan sehari-hari kita bertanya kepada diri kita sendiri, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, dan kerabat-kerabat kita, apa yang paling penting dalam kehidupan kita di dunia ini dan menghadapi dunia akhirat nanti? Apakah kita pernah bertanya kepada diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekeliling kita? Kalau ada kita bertanya, mungkin akan kita jawab bahwa yang paling penting di dunia ini dan yang paling penting untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala atau akhirat nanti adalah, jawabannya tentu kita ingin punya rumah, itu yang paling penting. Punya mobil, punya harta, punya anak yang selalu berdoa kepada kita. Itu yang paling penting pasti yang akan kita jawab. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita di dunia ini dan juga untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala rupanya terdapat di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita bacakan di dalam salat kita. Pertama sekali, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah sekalian Allah. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mulah kami menyembah dan hanya kepada-Mulah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Dari surat Al-Fatihah ini ada satu ayat yang dalam konteks ayat ini kita tidak memuji Allah, tetapi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang Engkau ridhai. Jadi kalau dari ayat-ayat yang sebelumnya kita semua memuji Allah, ya. Tapi ada satu ayat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yang benar, atau jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Rupanya di dalam konteks kehidupan kita, yang paling penting, yang sangat penting, kita selalu berada di jalan yang lurus dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita mempunyai harta yang begitu banyak, mempunyai jabatan yang begitu hebat, semua orang menakuti jabatan kita, mempunyai teman yang begitu banyak, mempunyai saudara di mana-mana. Pertanyaannya, apakah harta yang kita miliki, jabatan yang kita duduki, diridhai oleh Allah atau tidak? Jangan-jangan harta yang kita miliki Allah murka. Jangan-jangan jabatan yang kita miliki Allah juga murka. Kita memiliki harta tapi tidak ada kenyamanan, tidak ada kesenangan. Takut datang orang nanti sama kita akan minta pinjam uang. Takut uang kita hilang, takut kita dirampok. Allah belum ridha. Kita memiliki jabatan, takut diancam, takut kita berjumpa dengan orang, takut pergi keluar. Kenapa? Karena saya punya jabatan, nanti ketika saya keluar dihadang saya, diperas saya dan sebagainya. Allah belum ridha. Dan juga hal-hal lain yang kita dapatkan di dunia ini. Kalau Allah belum ridha, maka tentu kehidupan kita ini belum senang dan belum bahagia kemanapun kita pergi. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang paling penting di dunia ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu melaksanakan salat 5 waktu, 17 rakaat, dan selalu kita membaca Al-Fatihah. Selalu kita sebutkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang Engkau ridhai, ya Allah. Apakah yang selama ini kita rasakan sudah benar-benar kita pada posisi jalan yang lurus, jalan yang benar, kehidupan yang Allah ridhai? Nah, rupanya ada 5 hal yang membuat aktivitas kita, pekerjaan kita itu belum Allah ridhai. Walaupun kita selalu melaksanakan salat, walaupun kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama sekali, banyak berbicara dan meninggalkan zikir. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak berbicara dalam satu sisi itu tidak baik. Apalagi kalau kita berbicara hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak bermanfaat, kemudian apa yang kita bicarakan itu menjadi fitnah di mana-mana. Apa yang kita bicarakan itu menyakiti orang lain. Nah, jadi itu belum Allah ridhai dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan. Kemudian kita lupa berzikir kepada Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah kamu banyak berbicara dan meninggalkan zikir. Sesungguhnya orang yang banyak berbicara itu hatinya keras, dan Allah Subhanahu wa taala paling jauh dengan orang yang hatinya keras. Kaum muslimin yang saya muliakan, banyak berbicara, apalagi berbicara yang tidak bermanfaat, itu akan membuat hati kita ini keras, beku. Susah kita masuk hal yang baik kalau sudah keras hati ini. Baiklah, kemudian yang kedua, sesuatu hal Allah belum ridhai, padahal kita dalam sehari semalam itu selalu membaca Al-Fatihah, selalu salat 5 waktu, 17 rakaat, yaitu banyak makan. Nah, banyak makan kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sesuatu hal yang tidak baik juga. Kita dianjurkan makan 3 hari sekali, ya, dalam dunia medis. Ya. Tetapi apa yang kita makan, apa yang kita dapatkan, kita makan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk anak-anak kita, apakah makanan itu baik, halalan thayyiban? Apakah itu yang kita peroleh itu halal, baik? Jangan-jangan makanan yang kita makan itu adalah makanan
yang bersumber dari syubhat, ya, atau sesuatu yang kita dapatkan melalui cara-cara yang tidak baik atau haram. Kaum muslimin yang saya muliakan, kemudian yang ketiga, orang yang tidak mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala padahal dia selalu salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang banyak tertawa. Hal ini sungguh sangat simpel sekali. Banyak tertawa itu juga hal yang tidak baik. Pernahkah kita merenungkan kalau kita selalu tertawa, bagaimana dengan kondisi anak-anak atau orang-orang miskin yang selalu menangis, orang-orang yang kelaparan selalu menangis? Apalagi kita menertawakan orang-orang lain, menertawakan kejelekan, keburukan, kekurangan orang-orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat melarang sekali orang-orang yang banyak tertawa. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang belum mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala padahal dia selalu salat 17 rakaat 5 hari 5 kali dalam sehari semalam, yaitu banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kita tidak luput dari dosa. Kita tidak bukan orang yang paling bersih dunia ini. Tetapi dosa-dosa yang kita lakukan, maksiat-maksiat yang kita lakukan, harus selalu kita bertaubat, meminta, berdoa kepada Allah supaya Allah menghapus segala dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Karena Allah tidak akan meridai kita walaupun kita salat sehari semalam 5 waktu, tetapi kita masih dalam keadaan berdosa dan selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas semua perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.